Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita belajar bagaimana menulis fiksi yang menarik. Kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Intinya ada di sini ya. Jadi tips dan trik menulis fiksi. Intinya ya ada di 6 ini. Ini alasannya. Ide cerita yang orisinil, terpenuhinya syarat-syarat alur, penokohan yang kuat, diksi yang mengesankan, setting yang deskriptif, serta menerapkan teknik menulis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ide cerita yang orisinil. Sebuah cerita fiksi yang menarik tentunya idenya harus orisinil, bukan ide yang basi, bukan ide yang sudah aus karena berulang-ulang. Makanya kita harus bisa think out of the box. Kita harus berpikir yang di luar kelaziman orang-orang biasanya. Gitu. Kita tahu ya cerita-cerita yang fiktif itu seperti Harry Potter kah atau cerita fiktif lainnya, atau misalkan saya juga suka dulu tuh Star Trek dan lain sebagainya. Ini kan di luar ini ya, di luar kebiasaan cerita-cerita yang ada gitu. Nah, ini menarik gitu. Tentunya harus kita bisa hidupkan imajinasi. Tapi bukan hanya itu, cerita fiksi juga bisa berasal dari kisah sehari-hari, nggak harus yang selalu keluar angkasa atau yang harus serba simsalabim, itu enggak. Makanya kita harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak nonton, banyak browsing gitu. Pokoknya kenyangin gitu, terutama membaca. Karena apa? Karena yang akan kita hasilkan adalah karya tulis. Makanya harus baca yang banyak, nanti akan kebelet nulis gitu. Setelah itu jangan lupa riset. Kita cari apakah cerita seperti itu sudah pernah ada. Kalaupun sudah pernah ada, kita harus punya kekuatan lain di situ. Entah kita mainnya nanti di diksi atau di penokohannya atau settingnya, itu yang harus kita perkuat. Selanjutnya syarat-syarat alur. Ya, sebuah cerita yang baik ya itu ada syarat-syarat alurnya. Yang pertama adalah kebolehjadian atau plausibility, kesesuaian cerita dengan logika. Ya, jadi misalkan ceritanya itu orang yang mau pergi ke luar negeri. Tentunya ada step-step yang harus dia jalani. Misalkan harus bikin paspor dan harus mengurus visa dan lain sebagainya. Itu kesesuaian cerita dengan logika. Makanya saya pernah menjadi juri lomba cerpen itu. Di situ tokohnya mau pergi ke luar negeri, dia beli tiket di bandara. Mbak, beli tiket ke Turki dong. Nah, ini kan nggak mungkin banget seperti itu menyalahi logika. Tapi jika ada sebuah kisah yang nampaknya menyalahi logika, itu harus diberi lanjaran atau clue. Saya beri contoh. Ada seorang perempuan tua pergi ke bandara, kemudian dia hanya cukup menyebutkan namanya, saya ini. Nah, petugas bandaranya langsung mempersilahkan perempuan itu tadi, oh ya silakan pilih mau tujuan ke negara mana, mau kemana saja, pilih pesawat yang mana. Masuk akal nggak itu? Seolah menyalahi logika. Tapi kalau kita kasih lanjaran bahwa si perempuan itu adalah Ratu Elizabeth II, nah ini jadi masuk akal. Karena kalau Ratu Elizabeth dia tidak punya paspor, dia hanya cukup menyebutkan namanya, bahwa dia adalah Ratu Inggris, dia sudah bebas mau kemana saja. Sultan mah bebas ya, Ratu mah bebas. Nah, selanjutnya syarat-syarat alur yang kedua yaitu ketegangan atau suspense, daya tarik yang membuat pembaca enggan berpaling. Ini harus kita selipkan di setiap akhir bab. Kalau ini novel, harus di setiap akhir bab sehingga buat penasaran agar lanjut ke bab berikutnya. Saya paling suka itu ini ya, cerita-ceritanya Andrea Hirata. Kemudian saya pernah baca juga The Da Vinci Code itu, ya Allah, itu sebuku setebal itu rasanya harus selesai karena di tiap akhir bab itu ada pancingan untuk menuju bab berikutnya. Itulah. Kita bisa seperti itu, kita bisa terapkan. Misalnya apa ya, kita mengisahkan si tokoh ini mau tidur. Malam itu akhirnya Mr. X mulai tidur di atas meleringannya. Dia tidur begitu tenang, seolah tidak ada firasat bahwa besok dia akan menghadapi sebuah hari yang sangat besar dalam hidupnya. Nah, itu pancingan, akhirnya pembaca tuh, emang besok mau ada apa gitu. Ini pembaca akhirnya terpancing. Yang ketiga tentunya surprise atau kejutan, ending yang sulit ditebak,
Boleh aja menggantung, jangan dipaksa harus selesai sampai tuntas. Tidak harus seperti cerita princess itu yang mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Nggak harus seperti itulah. Makanya banyak baca, terus nanti temukan sendiri gaya kita mengakhiri cerita itu seperti apa. Selanjutnya adalah penokohan. Penokohan itu namanya harus unik ya, hindari nama-nama populer atau mirip antar tokoh. Contoh, dalam satu cerita tokohnya namanya Rima, Rina, Reina, Mira, Mira. Nah, ini kan mirip sekali, ini membingungkan pembaca. Ada loh seperti itu, ada yang seperti itu, dan itu tolong dihindari karena membuat bingung pembaca. Ya, yang kontras gitu, yang jauh. Nah, nama antar tokoh. Demikian juga karakternya harus berbeda satu sama lain. Misalkan si Rima orangnya kalem, Rina orangnya sabar, Reina orangnya tidak banyak bicara. Nah, ini kan jadi mirip di satu tokoh. Janganlah, ya harus dikontraskan. Gitu. Misalkan salah satunya ada yang tomboy, yang satunya kalem banget, yang satunya cerewet, yang satunya pendiam. Nah, ini akan bikin cerita semakin seru. Selanjutnya adalah ciri khas tiap tokoh itu ada, baik cara berpakaian, logat, kebiasaan. Kita ambil contoh Upin Ipin deh. Di Upin Ipin itu perfect banget penokohannya, karena ketika kita 2, 3 gitu lah, sudah harus pasti ingat ke Jarjit. Kalau saya suka, udah pasti ingat ke Meme gitu ya. 2 Seringgit pasti ingat ke Mail. Kalau betul pasti ingat ke Ipin. Kayak gitu. Itu ciri khas tiap tokohnya tuh kuat banget di cerita Upin Ipin. Kita bisa belajar dari situ. Maksudnya kita pelajari, dikontraskan banget antar tokoh itu. Harus kuat karakternya. Selanjutnya adalah diksi atau pilihan kata. Pilih judul yang unik. Nah, ada ilmunya ya tentunya. Butuh latihan lah. Nggak harus ilmu yang bagaimana, tapi butuh latihan. Browsing juga, sudah ada nggak judul seperti itu. Kita hindari kalau pernah ada. Nah, saya sendiri punya pengalaman di sini. Saya pernah menulis cerita judulnya Suratan Surat, dan itu nggak laku banget, teman-teman nggak ada yang mau baca. Begitu judulnya saya ubah menjadi Surat dari Alexandria, baru booming, baru bikin penasaran. Ternyata ngaruh juga judulnya. Ketika saya nulis juga kejutan buat malaikat, itu judulnya juga kata teman-teman itu bikin penasaran. Ada juga kaos kaki di meja makan, itu juga bikin penasaran kata teman-teman. Selanjutnya ada dialog yang nyata antar tokohnya. Dialognya itu yang bisa dipahami orang lah, dialognya itu. Jangan dialog apa ya yang terlalu gimana, kecuali kalau emang mau buat cerita yang surrealis gitu, terserah kalau surrealisme. Tapi kalau cerita fiksi yang realis, yang realita kehidupan sehari itu dialognya yang nyata aja lah, nggak usah yang kayak zaman dulu gitu, kecuali memang settingnya di zaman dulu gitu. Kalau settingnya sekarang sudah lah, pakai bahasa yang lagi populer sekarang, mager, santuy kayak gitu-gitu tuh pakai aja kalau emang ceritanya kekinian. Tapi kalau memang ceritanya pada zaman Majapahit, zaman Sriwijaya, ya menyesuaikan seperti itu. Ini juga ngaruh terkait selanjutnya ya, warna lokal dialog. Dialognya tuh terjadi di mana? Gitu. Terjadi di mana ceritanya itu. Kalau memang diambil setting di Madura, terus tiba-tiba tokoh-tokohnya pakai lu gue, masuk akal nggak itu? Sekilas tidak masuk akal, tapi bisa jadi kalau diberi lanjaran itu tadi, diberi clue. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang merantau, kemudian pulang hari raya, mereka pulang ke Madura, akhirnya bicaranya jadi lu gue. Nah, kalau dikasih lanjaran jadi masuk akal semua. Selanjutnya pembukaan dan penutup yang unik. Di sini jangan pakai pembukaan dan penutup yang pasaran. Pembukaan yang pasaran misalkan suatu hari di sebuah desa yang tenang, tersebutlah seorang perempuan yang tinggal dengan putrinya. Ini bikin kayak ngantuk gitu ya pembacanya jadi kurang. Tapi kata orang-orang FLP dulu tuh ya, awali ceritamu dengan ledakan. Ya, jadi dari awal tuh sudah langsung tanda kutip langsung maling. Mereka mengejarku. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Satu-satunya jalan adalah melompat ke sungai. Nah, misalnya gitu. Jadi pertama sudah orang langsung dibuat bangun gitu. Itu mengawali cerpen dengan ledakan namanya. Selanjutnya hindari narasi panjang di awal dan akhir tadi, sehingga berkesan menggurui atau ceramah. Ya tergantung lagi-lagi tergantung selera. Tapi kalau kadang tuh orang sekarang nggak mau digurui seperti itu. Selanjutnya adalah setting atau latar belakang. Pilih nama lokasi, ini yang konsisten ya, jangan ketika di awal bicara Bangkalan, kemudian di tengah-tengah ternyata Bandung gitu kan,
Meskipun sama-sama B-nya ya beda. Jadi harus konsisten lokasinya di mana, bisa nyata, bisa fiktif. Kalaupun memang mau fiktif juga lagi-lagi harus konsisten. Deskripsikan kondisi geografisnya, suhu udaranya gimana, cuacanya, musimnya, aroma yang ada di sana itu bagaimana di lokasi. Dan itu karena mengaruh ya ke penjiwaan pembaca itu nanti. Termasuk juga warna lokal atau budaya setempatnya. Bagus ya kalau sekarang tuh ngangkat budaya-budaya lokal tuh bagus banget. Nah ini teknik ya step by step. Ini bagi Anda yang suka berpikir apa namanya sistematis gitu. Tulislah ide dulu atau tema besarnya bagaimana, tentang apa. Selanjutnya susun tokoh utamanya, yang mana tokoh pendukung ini disusun duluan sebelum cerita itu. Jadi biar nggak di tengah-tengah terus baru mikir nama tokohnya enaknya siapa ya. Nah inilah yang kadang bikin ke sebuah cerita itu jadi ada ketidakkonsistenan gitu. Saya sendiri pernah mengalami itu, tersesat di tengah-tengah. Nah, susun nama tokoh, tokoh pendukung, karakter masing-masing itu sudah harus dari awal sudah diperkirakan, sudah dibuat ancang-ancang. Selanjutnya kerangka ceritanya. Ini intinya bagaimana ya? Gini, itu sudah ditulis juga. Selanjutnya mengumpulkan informasi, browsing, riset, harus yang benar lah mengenai itu. Benar kalau emang kita mau mengangkat cerita soal hukum, kita akan tanya, kita konsultasi ke ahlinya gitu. Misalkan masuk akal nggak sih kalau ada kejadian gini, terus ada yang menuntut seperti ini, terus begini-begini itu harus ditanyakan ke ahlinya. Makanya penulis itu seolah tahu segalanya, padahal di balik itu dia harus cari informasi. Dan segera menulis jika ada ide, ada flash of mind, ada percikan-percikan ide itu harus simpen, entah itu berupa catatan di HP atau catatan di mana. Kalau saya suka berupa daily quotes ya. Daily quotes saya itu kadang isinya sesuatu yang akan saya kembangkan kemudian. Gitu. Saya simpan di situ. Dan jangan lupa action, segera tulis. Karena apa? Karena cerita yang terbaik adalah yang selesai. Sebagus apapun cerita Anda, kalau masih ada di pikiran, percuma. Sebagus apapun cerita Anda, kalau nggak selesai juga percuma. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.